Oke, kalau dari Bang Margarita sendiri menilainya bagaimana? Apakah Begini, kepentingan dari Bang lagi-lagi poinnya khususnya adalah urusan pemerintahan apa yang mau ditekel, yang diurus. Itu yang poinnya, tidak ada yang lain. Soal ini, makan siang gratis katanya butuh kementerian khusus? Sangat tergantung. Nah, saya mau bilang begini. Amerika Serikat memang kabinet kementeriannya kecil. Puji ya. Tapi Anda jangan lupa, apa yang orang-orang tata negara bicara mengenai executive agency, ya, auxiliary body dan segala macam, itu adalah cara menutup kekurangan urusan-urusan pemerintahan yang tidak tertangani oleh atau tidak ditangani oleh kementerian. Itu cara Amerika menutup kekurangannya. Jadi kita presiden diberikan kewenangan konstitusional untuk menentukan urusan apa yang mau dia urus. Jadi sah-sah saja. Tapi kalau anggaran yang akan melonjak tinggi begitu, Bang? Mana ada yang tidak pakai duit? Mana yang tidak pakai duit? Kalau Anda bikin kementerian, Anda bikin badan misalnya, ada badan pemerintah misalnya, ya mesti pakai duit kan? Iya. Anda tahu, misalnya KPK, kita dulu kan itu urusan yang baru itu kan, bidang yang baru itu, kita bikin dan mesti kita pakai duit juga. Betul. Jadi lagi-lagi yang mesti kita pikirkan urusan pemerintahan. Amerika Serikat itu memang pemerintahnya kecil, ketika berkembang sesuai dengan kebutuhan. Pada mulanya tahun 1790 itu cuma 3 kok. Cuma 3 kementerian, 3 urusan. Bertambah menteri perang ya, angkatan laut itu di John Adams, menteri yang kedua. Ini dipertahankan oleh Jefferson. Apa menteri? Sampai Madison itu baru 5 menteri loh. Nanti 1908 itu ada perdagangan dibikin oleh Teddy Roosevelt. Jadi ini tergantung sekali lagi pada urusan apa, hal apa di dalam kehidupan bernegara ini yang mau diurus oleh pemerintah. Baru dipikirkan. Tergantung pada gitu. Hal apa kalau harus dijelaskan nih. Kalau misalnya juga tidak pakai menteri, bisa saja dia bikin badan. Yang apa menteri gitu ya? Ya, apa yang selama ini kita kenal dengan lembaga pemerintah non departemen gitu ya. Walaupun dalam semasa 2008 itu juga sudah ada pikiran untuk mengurangi gitu ya, mengurangi dan atau menghilangkan sebagian diantaranya. Memang itu sudah dipikirkan. Bang Ciko, sebentar Bang Ciko boleh? Jadi gini, saya sebenarnya sepakat sama semua ya, tapi pada prinsipnya soal rasionalitas dan logika, tadi kalau memang, tapi ada satu hal yang saya kurang sepakat. Saya merasa semua bidang-bidang itu sudah termaktub dari ke dalam kementerian-kementerian yang ada, menurut saya ya. Menurut saya, masalahnya ini kan masalah fokus, memfokuskannya lagi. Nah, tapi kembali lagi kalau kita bicara memfokuskan lagi, artinya tidak harus setingkat kementerian ketika dia harus dipecah. Jadi apa? Justru karena makin kecil kan ininya skop kerjanya kan makin kecil. Nah, yang kedua, kita ini kan menganut sistem otonomi daerah, ya kan? Karena kita menolak mengatakan ini sistem federal, padahal sebenarnya ini sama aja dengan sistem federal, sama dengan di Amerika Serikat, sama dengan di Rusia, dan mungkin juga di India. Nah, kita kenapa sih harus membandingkan dengan negara lain? Karena kita punya sistem demokrasi, ini kan sistem demokrasi yang dianut bersama di dunia ini. Artinya kadang-kadang kita juga harus melakukan studi banding gitu. Kita harus lakukan, benchmarknya ini mana yang lebih baik gitu. Bukan berarti mereka lebih baik, tapi harus disesuaikan dengan kita. Kita bandingkan dengan jumlah kementerian tadi. Tadi ada 15 menteri di Amerika Serikat, ditambah 10 badan setingkat menteri. Ya, seperti Surgeon General, Attorney General, dan lain-lain. Nah, kalau di India ada 29. Ya, di Rusia ada 21. Saya membandingkan dengan 3 negara itu kenapa? Karena punya sistem yang mirip, ya kan? Yang kedua, jumlah penduduknya justru lebih banyak daripada penduduk Indonesia. Jadi pada prinsipnya satu, bisa dirampingkan, atau kalau mau dipecah-pecah, justru levelnya tidak level kementerian, karena tadi skop kerjanya lebih kecil. Badan setingkat menteri gitu. begitu. Nah, tapi kembali lagi ini yang membuat kalau masyarakat yang berpikir gitu ya, memang akhirnya mengkritisi ini, akhirnya ujung-ujungnya adalah akomodasi. Padahal saya setuju dengan apa yang disampaikan abang saya Margarito tadi, bahwa apa yang mau diurus itu dulu yang harus dimajukan gitu kan. Tadi juga sebenarnya Bung Abi juga udah menyampaikan, tapi kan beberapa hari terakhir ini itu tidak disampaikan. Jadi kita wajar kalau ada kecurigaan bahwa ini hanya untuk mengakomodir partai-partai politik yang mendukung atau yang
mau ditarik untuk mendukung, dan ini sesungguhnya ya itu tadi menjadikan demokrasi kita kembali lagi mundur. Sedikit Bang Ferry mungkin dijelaskan. Kan masih lama, jadi pelan-pelan dulu gitu kan. Oke, jadi biar clear ya. Masih 20 Oktober masih lama kok. Ya. Saya sepakat semua harus dipetakan urusannya, tetapi tidak semua urusan harus dibuat kementeriannya. Nanti tiba-tiba ada kementerian para jomblo, kan kasihan juga republik ini. Jadi setiap urusan setiap urusan itu kalau ditarik itu bisa menteri tertentu yang ngurusnya. Contoh soal makan siang gratis, kan ada menteri sosial. Tidak perlu dibuat kementerian baru. Apa ini urus buat sesuatu yang tidak begitu besar untuk dikelola, dibuat kementerian baru. Itu yang menurut saya sangat disayangkan. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya dialognya usai jeda. Kita akan juga dengarkan dari komentar Bang Habib menanggapi ini semua. Usai jeda kami segera kembali.